Halo. Tunggu yang lain ya. 3 menit lagi lah kita mulai. Oke.
Oke. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Malam semuanya. Untuk malam ini kita lanjut ya, ini untuk pertemuan pertama kita. Malam, Pak. Yuk. Malam, Pak. Ketemu lagi, Pak, di semester 4. Oke, Pak. Iya, ketemu lagi ya kita. Kali ini kita ngebahas tentang si cloud computing. Oke, buat sebelumnya, buat yang belum kenal, kenalin saya Erwan Manuela. Kalau udah kenal, kita ketemu lagi. Nah, untuk seperti biasa, kalau dari awal-awal saya selalu ngebahas ini. Untuk sistem penilaian. Oke, sistem penilaian kita terdiri dari 4 ya. Ada tugas, ada absen, ada tugas, ada UTS dan UAS. Nah, untuk bobotnya ini masing-masing. Biasa untuk absen itu saya kasih nilai 20, tugas itu 20, untuk UTS-nya 30, UAS-nya 40. Nah, jadi untuk mata kuliah saya biasanya sih udah pada tahu nih, simpel lah. Banyak kalian tinggal nggak perlu apa, misalkan rajin gitu, ada tugas apa dikumpulin udah pasti ada, udah pasti kalian jamin. Nah, ini sengaja nih ya, bukan saya sengaja salah gitu kan, ini kok nilainya lebih, emang saya kasih lebih buat kalian supaya kalian lebih mudah dapat A-nya. Oke, jadi kalau sampai ada yang dapat nilainya ngulang atau apa, itu udah pasti biasanya itu udah parah banget. Kalau dia antara nggak ngumpulin UAS atau kalau nggak bisa dia ngumpulinnya aneh-aneh. Oke, nah terus sistem penilaian ini ada yang keberatan atau ada yang merasa mau bertanya? Aman, semua? Oke. Aman, Pak. Siap. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke cloud computing. Nah, sebelum kita masuk ke si cloud computing ini, saya mau tahu dari kalian nih, menurut kalian masing-masing dari ibaratnya apa yang terlintas di kepala kalian gitu ketika kalian mendengar dua kata ini nih, cloud computing. Coba satu-satu. Si pencoba Abdallo ya, sorry. Baik, Pak. Iya. Abdallah, Pak. Menurut kamu apa nih yang kamu pikirkan deh ketika kamu mendengar si kata cloud computing ini? Hah? Halo? Pengembangan berbasis internet, Pak. Pengembangan berbasis internet. Oke. Fajar Kurniadi. Kalau cloud computing itu lebih ke server, Pak, terlintasnya, Pak. Lintas sebuah server. Oke. Lo ini Leoni Firdaus. Leoni Firdaus. Ada nggak tuh orangnya? Hadir, Pak. Oh ya. Jadi hadir doang. Apa menurut kamu cloud computing itu? Yang pernah saya dengar sih, Pak, penyimpanan dalam awan sih, Pak. Penyimpanan dalam awan. Oke. Apa aja bebas, nama juga pendapat. Siapa isi belum tadi? Oh ini, Reza N. Arifin. 2 orang nih pasti nih. Reza N. Arifin. Reza? Iya, Pak. Ada. Iya, menurut kamu nih, cloud computing itu apa? Cloud computing. Apa ya?
Mungkin salah satu gabungan pemanfaatan teknologi komputer kali Pak ya. Apa? Sorry, agak ngegemang. Gabungan pemanfaatan teknologi komputer Pak. Oke, gabungan pemanfaatan teknologi komputer. Oke, Itu aja. satu lagi deh. Oke, siapa yang belum ya tadi? Doni Wahyudi. Udah belum ya, Di? Belum kayaknya. Doni. Hadir Pak, mohon maaf. Iya. Menurut kamu, Doni, cloud computing itu apa? Menurut saya sih penyimpanan, salah satu bentuk penyimpanan di awan Pak, gitu. Oke. Oke ya, cukup ya. Oke, jadi ada banyak ya, ada macam-macam ya tadi pendapat teman-teman. Ada yang sekilas tentang server, ada yang tentang penggabungan beberapa teknologi, ada yang penyimpanan data di awan. Oke, ya sebenarnya si cloud computing ini udah benar-benar berkembang pesat, khususnya di 5 tahun belakangan ini. Jadi perubahannya tuh udah benar signifikan banget. Bahkan mungkin tanpa sadar bahwa teknologi cloud computing ini udah deket banget dengan keseharian kita. Jadi banyak banget keseharian kita yang tanpa sadar tuh ya udah kita udah manfaatin si teknologi computing ini. Nah, oke, langsung lupa. Oke, nah. Sebenarnya awal paling signifikannya tuh di sini. Awalnya tuh dari behavior kita, dari behavior kita sebagai sebagai manusia, oke. Dalam media penyimpanan itu berubah dari awalnya kita ketika mau menyimpan sebuah data itu zaman dahulu tuh kita pakainya filing, kita tumpuk-tumpuk dalam sebuah file gitu kan, ditumpuk mulai dari per tahun mau apa. Nah, tapi sering disimpan di dalam berangkas kan. Seiring perkembangan teknologi kita makin efisien, makin ringkas, makin simpel. Nah, berubah mulai munculnya teknologi kan, mulai dari floppy disk, disket, flash disk, mulai masuk ke hard disk. Oke, nah seiring berkembangnya waktu makin berkembang lagi nih. Nyata kita nyimpan data tuh udah nggak ke dalam bentuk disket, udah dalam ke bentuk flash disk ya. Saya nggak tahu sih, tapi saya sih sendiri udah mulai jarang banget nih. Kalau mau tukeran data atau mau apa tuh masih flash disk atau apa itu udah jarang. Semuanya tuh hampir semua kita taruhnya ke teknologi cloud. Oke, jadi teknologi cloud juga ada banyak. Udah sekarang banyak beberapa perusahaan saling bersaing, saling menarik perhatian kita gitu kan, customer dengan beberapa fitur yang dia berikan, dengan beberapa kenyamanan yang diberikan. Jadi layanan cloud ini udah semakin berkembangnya juga makin cepat karena adanya persaingan tersebut. Oke, nah sekarang kita nyimpan data apa semuanya itu udah pakai teknologi cloud. Nah, tapi ini masih belum jawab nih sebenarnya apa sih teknologi cloud itu kan? Oke, nah teknologi cloud ini kurang lebih pada dasarnya itu seperti ini. Jadi beberapa data gitu kan dari seluruh belahan dunia itu kayak dikumpulin atau desentralisasi ke dalam suatu buah komputer atau sebuah server ya, atau bisa bilang dia nggak benar-benar di awan walaupun nggak berada di awan. Oke. Malam, Oke, Pak. ya malam. Nah, jadi oke ya. Di lapangan. Oke lah, bukannya tadi ada kuliah lagi ya. Iya. Oke, nah, data yang di cloud ini sebenarnya ada banyak nih, nggak cuma bentuk file aja gitu. Bahkan bisa berupa server itu sendiri. Gitu. Nah, tapi nggak benar-benar secara fisik gitu kan, kita taruh komputer itu ada di awan gitu. Atau mungkin selama ini kita berpikir, jangan di antara awan ini nih sebenarnya ada satu buah komputer super canggih nih. Jadi nggak seperti itu. Oke, ini bisa data. Nah, sebenarnya menurut si Profesor Stephen Griffith, ini dia bilang internet itu bisa kita anggap sebagai awan besar nih. Jadi awannya itu dia berisi komputer yang semuanya itu saling tersambung gitu. Dan dari situlah
kita dapat istilah cloud itu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya semua ya, dari beberapa teknologi yang saling berinteraksi atau saling terhubung satu sama lain, sehingga konsepnya itu mirip seperti awan gitu. Awan itu kan dari kayak butiran air yang saling berkumpul gitu, lama-lama dia menjadi awan. Nah, si teknologi cloud ini juga sama nih, berasal dari beberapa teknologi yang saling berinteraksi gitu kan, melalui si internet ini, karena internet itu bisa kita anggap ada di langit ya ibaratnya, atau bisa ada di awan gitu. Saling berinteraksi, saling terhubung menjadi satu buah yang kalau kita saling terhubung semua ya semuanya itu kayak mirip seperti awan. Oke, nah ini secara ini ya. Jadi cloud computing sesuai ininya ya, cloud itu awan, kita anggap sebagai si internet. Nah, si computingnya itu adalah proses sebuah komputasi. Nah, jadi si cloud computing itu dia adalah penggunaan teknologi komputer, berbasis internet untuk Nah, ya, internet semua terjadi. Oke. Yang perangkat bangunan. Oke, nah jadi si cloud computing ini sebuah teknologi berbasis internet dengan sebuah software ya yang lengkap dengan sistem operasional juga. Jadi dia tersedianya tuh secara online nih. Ya, kita nggak bisa akses secara offline. Oke. Nah, dengan kata lain dengan si cloud computing ini ngebuat si segala sesuatu yang terkait itu jadi terpusat. Oke, nah kita masuk ke si karakter cloud computing. Karakter, oke. Nah, menurut si National Institute of Standard and Technology ini, karakter cloud computing itu ada 5. Oke, nah yang pertama ini adalah resource pooling. Oke, jadi suatu teknologi atau ini bisa kita anggap bahwa itu layanan cloud itu kalau dia tuh tersedia secara terpusat atau dapat membagi resource sumber dayanya itu secara efisien nih sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal. Oke. Pertama itu dia harus resource pooling. Jadi datanya itu ada dari satu sumber. Oke. Nah, yang kedua itu adalah on demand self service. Jadi layanan cloud itu ya, harus bisa dimanfaatkan secara pengguna itu harus dengan mekanismenya itu secara otomatis atau langsung tersedia gitu. Jadi ketika misalnya kita mau pakai layanan mereka harus jatuh ya udah kita tinggal pakai aja layanan dia itu ibaratnya kita mau pakai Excel ya udah kita harus ya tinggal pakai aja itu Excel. Kita nggak perlu harus download Excel-nya dulu, harus download Office-nya dulu, harus diinstal dulu, ntar baru lakukan registrasi mungkin ada. Oke, ntar kita harus download atau install segala macam baru bisa kita gunakan enggak, tapi ini harus secara otomatis. Ketika kita butuh ya udah kita tinggal pakai. Oke. Nah, yang ketiga ini Broad Network Access. Oke, jadi layanan cloud itu harus bisa kita akses dari mana aja, kapan aja, dan dengan device apapun. Oke, nah jadi ketika kita terhubung asalkan itu ya, satu terhubung dengan jaringan internet. Jadi ketika kita mau pakai smartphone, kita mau pakai PC, mau pakai laptop, ataupun tablet itu nggak jadi masalah. Selama device kita itu terhubung dengan internet, ya udah. Berarti kita bisa akses data yang kita punya di layanan cloud tersebut. Oke, nah yang keempat itu adalah rapid elasticity. Nah, jadi si layanan cloud ini yang sebenarnya sebagai cloud itu dia harus fleksibel ya, jadi harus elastis ibaratnya. Jadi dia bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas layanannya itu sesuai dengan kebutuhan kita nih. Misalnya apa ya? Oke, misalnya saat ini saya lagi pakai layanan cloud gitu, saya pakai kebutuhannya itu 500 giga gitu. Nah, misalnya di bulan sekarang gitu saya ngerasa lagi ada peningkatan atau saya lagi butuh saat ini juga gitu, detik ini juga butuh naik, ya udah kita harus bisa seelastis itu bisa langsung detik ini juga saya naik kebutuhan saya jadi 1 tera gitu. Nah, entah masalah bulan depan saya mau turunin lagi atau besok saya mau turunin lagi, ya silakan aja gitu. Oke, yang keempat itu adalah rapid elasticity. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu adalah measured service. Nah, jadi si layanan cloud ini dia juga harus nih nyediain layanan pengukuran sumber daya atau resource yang kita pakai itu secara detail nih. Jadi
Sebab ini nantinya butuh untuk dalam proses pembayaran ataupun sebagai tolak ukur kita gitu. Misalnya kayak tadi saya pakai 500 giga. Nah, dengan adanya sumber daya yang pakai detail itu saya tahu bahwa 500 giga yang saya pakai atau yang saya bayar ini saya pakai secara optimal nggak nih, atau ternyata selama ini kebutuhan saya itu cuma 100 giga aja nih, 400 giganya nih nggak saya gunakan. Nah, berarti kan saya bisa turunin, atau malah ternyata setiap hari pemakaian saya ternyata over nih, lebih dari 500 giga. Berarti kan dengan ada si measure service ini saya bisa ada tolak ukur nih bahwa layanan yang saya pakai ini apakah udah tepat atau ternyata kelebihan atau malah ternyata kurang. Oke, nah makanya macam-macam ya, nggak cuma dari ukuran storage, bisa bandwidth, bisa proses, bisa jumlah pengguna aktif, ataupun malah semakin sekarang udah makin ke big data, malah kita juga bisa melihat si behavior pengunjung kita itu seperti apa. Itu biasanya juga bisa di capture, bisa ditangkap. Jadi kita punya data itu juga. Oke. Nah, jadi dari 5 karakteristik tadi ya, resource calling, on-demand self-service, rapid elasticity, broad network access, dan measure service ini, 5-5-nya harus terpenuhi nih. Kalau 5-5-nya ini ada satu aja nggak terpenuhi, berarti sebenarnya layanan itu belum bisa kita katakan sebagai layanan yang cloud computing. Oke. Nah, sekarang oke. Konsep cloud computing. Oke, nah dari tadi si cloud-nya lewat. Oke, dari tadi kita udah bahas ya tentang apa itu cloud computing konsepnya. Sekarang sebagai konsep si cloud computing ini adalah yang pertama ini itu adalah si SaaS atau software as a service. Oke, nah jadi si layanan cloud-nya ini dia berupa software. Jadi untuk pelanggan yang dia sediakan gitu kan oleh si cloud provider-nya tersebut. Oke, nah contohnya awalnya lewat lagi. Oke. Contohnya pasti kalian kenal gitu kan, layanannya sekarang udah mungkin cukup banyak digunakan. Contohnya kayak Office. Yang Office sekarang itu udah cloud ya. Jadi kalau dulu kita harus download Office-nya, kita install dulu, masukin serial number. Nah, sekarang Office itu udah cloud, kita tinggal langganan si Office-nya udah. Kita bisa pakai Office-nya dimanapun, kapanpun, bahkan kita bisa sharing file yang sama gitu kan. Saya bisa sharing file Excel, jadi di Excel itu kita bisa lihat siapa yang lagi ngedit, siapa yang lagi ngehapus, atau siapa lagi kelihatan semua. Di satu Excel itu nggak, ibaratnya kalau zaman dulu ibaratnya ketika mau Excel ya udah kita harus kirimin dulu ke Excelnya, baru si B itu melakukan edit, ketika dia selesai edit dia kirim balik lagi ke saya, baru saya dapat perubahannya. Nah, kalau sekarang kan yang lagi cloud ini berarti si satu file itu bisa langsung diedit, bisa langsung dilihat, bisa langsung dibaca gitu. Oke, ada Google Notes, oke. Ini untuk layanan produktivitas ya. Oke. Untuk layanan email juga ada, email juga termasuk layanan cloud. Kalau kita kirim email, kirim apa, semua data di email kita itu sebenarnya dia simpan. Oke, yang keempat itu, si cloud-nya lewat lagi. Yang ketiga itu, layanan social network. Oke, jadi apa kalian sadari bahwa sosmed yang kita pakai ini nih, kita pakai Instagram, Facebook, Twitter, itu semua layanan cloud. Oke, jadi mungkin ada beberapa yang gratis gitu, tapi ada beberapa. Contoh kayak sekarang apa ya? Netflix. Oke, Netflix itu juga layanan film ya. Jadi bisa dibilang ya kalau dulu nonton film ya kita harus download gitu kan filmnya, malah mungkin kita beli CD-nya gitu. Baru kita harus ada pemutar videonya, baru kita bisa nonton. Nah, kalau di Netflix kita cukup langganan sama dia, ibaratnya kan kita bayar berapa biaya servis dia, ya udah semua film udah mereka sediain, bahkan untuk nontonnya pun ya udah kita nggak perlu pusing gitu cari aplikasi buat nonton nih film tuh pakai apa, udah disediain semua. Jadi kita udah tinggal sesuai kebutuhan kita mau nonton ya udah tinggal nonton. Oke, nah sisa sini jadinya tadi ya ada beberapa keuntungan. Jadi keenakan. Keuntungannya itu kita nggak butuh lisensi software, nggak usah pusing lagi soal software kita itu bajakan atau ilegal. Ya, jadi kita tinggal berlangganan atau membayar ke si providernya tersebut.
Oke. Nah, yang kedua ini platform as a service atau PaaS. Oke, nah si layanan cloud ini jadi nggak cuma berupa aplikasi, jadi dia juga berupa seperangkat platform gitu yang dia merupakan gabungan gitu dari sebuah database, file system, atau server atau network gitu kan dari peralatan lainnya. Oke, jadi contohnya di sini tuh seperti kita nyewa kamar hotel. Oke, jadi kita bisa nikmatin semua pelayanannya aja kan, kita bisa tidur, kita bisa mau mandi, mau pesan makan atau apa, semua layanannya udah disediain oleh si hotelnya itu kan, kita tinggal bayar, sewa kamarnya udah kita dapat gitu. Oke, beda dengan misalnya kalau kita beli rumah, kalau kita rumah kan mau apa, kita harus siapin semua tuh, mau buat tidur kita harus beli tempat tidur, mau mandi otomatis kita harus persiapin peralatan kamar mandi, belum nanti rumahnya itu harus kita rawat, terus kita maintenance. Oke, nah si PaaS ini atau platform as a service ini umumnya dia memiliki infrastruktur. Oke, jadi dia punya alat pengembangan dan biasa itu berbasis internet ya, atau browser internet. Dan dia punya scalabilitas, akses control, security, dan web service lainnya. Nah, itu yang akan jadi apa ya, point of value atau akan menjadi nilai jual si platform layanan cloud tersebut gitu. Apa yang menjadi pembanding dia dengan layanan cloud lainnya yang akan menjadi perbandingan kita untuk memilih layanan cloud yang mana. Oke, dan biasanya itu integrasinya tuh dia mudah dengan aplikasi yang lain atau selama platformnya sama. Contohnya kalau kita pakai Google Cloud Platform gitu, kita mau pakai integrasi dengan Google Maps. Nah, si Google Cloud itu kena satu platform gitu. Biasa kita dipermudah tuh sama dia, udah disiapin itu fitur kalau mau consume API-nya si Google Map kita udah tinggal pakai, ibaratnya lebih dipermudah gitu. Nah, kalaupun platform ini nggak satu platform gitu terhubung dengan luar, biasanya dia akan menyediakan tersedia konektor untuk terhubung dengan sistem yang ada di luarnya si cloud tersebut. Oke, nah contohnya tadi ya, ada bisa si Google Cloud Platform, Amazon Web Service atau si AWS. Ada juga layanan-layanan apa ya kita sebut sebagai ya, layanan web yang berbasis cloud. Oke, nah keuntungannya tadi ya, saya kayak contoh si hotel tadi, si saya nih sebagai pengembang atau si developer, ya udah saya fokus pada bisnis prosesnya aja nih, apa yang mau saya develop gitu, saya nggak perlu pusing lagi nih tentang masalah maintenance servernya, saya harus manage nanti ada data atau install segala macam, nanti saya nggak perlu pusing, saya cukup fokus ke bisnis model yang mau saya buat, ya udah saya karena sisanya tuh udah disediain sama si cloud platform cloud provider tersebut. Oke. Nah, yang ketiga ini adalah si IaaS atau infrastructure as a service. Nah, jadi si layanan cloud ini jadi dia lebih mendasar lagi nih. Kalau tadi dia udah siapin servernya, nah kalau ini dia siapin infrastrukturnya itu berupa hardware-nya nih, jadi berupa si komputernya, prosesornya mau berapa, storage-nya butuh berapa giga, memorinya butuh berapa memorinya mau berapa giga gitu kan, network-nya juga berapa, bandwidth-nya berapa, dan semua macam. Nah, jadi kita bisa ngedefinisiin gitu kan CPU yang kita mau gitu. Ibaratnya kalau kita mau ngerakit PC, nah kalau rakit PC kan kita beli semua kan, itu harus disebut. Nah kalau ini kita tinggal pilih doang ke layanan si ke cloud service tersebut yang kita mau PC kita itu speknya seperti apa. Oke, jadi kita yang tahu nih kalau kita ngerasa ini mau buat mining coin nih, ya udah hard disknya nggak usah gede-gede gitu, cukup gedein di memori, gedein ini ya udah gitu, kalian bisa atur. Nah, otomatis sesuai ya, ke semakin besar otomatis biaya juga akan semakin mahal, dan semakin kecil ya semakin rendah. Oke. Contohnya ini si Amazon Web Service juga sih. Amazon Web Service, Google Cloud Platform juga ada, Windows Azure dan sebagainya, layanan cloud sekarang. Oke, nah si infrastruktur as a service ini umumnya tuh
kita dimudahin banget nih ketika kita langganan, kita tadi pilih config di hardware yang kita mau tuh udah tinggal apa ya, tinggal klik-klik doang, ibaratnya tinggal pilih mau speknya seperti apa gitu kan, mau yang versi low budget, mau yang versi sedang, versi enterprise, versi apapun, nah, kita udah tinggal pilih doang. Lalu kedua pun juga pilihannya pun udah disediain banyak gitu, maupun ketika pilih OS, ketika mau pilih apa itu udah semua. Jadi kalian tinggal pilih, udah oke, udah langsung terinstall gitu, nggak perlu lagi ketika kita sewa kita harus install operating systemnya manual, kita tungguin beberapa sistem. Jadi ketika kita beli itu kita udah ditawarin, lu mau pilih OS-nya apa, udah tinggal pilih. Nah, kemampuannya pun juga akan otomatis lebih baik dan prosesnya juga cepat banget sebenarnya kalau kita bandingin dengan install manual ya. Dan terdapat beberapa tools yang sebenarnya untuk membantu kita ya, untuk entah mau memproses data atau suatu proses kalkulasi yang lebih rumit. Oke. Nah, yang terakhir ini dapat menyimpan data pada beberapa lokasi geografis fisik. Oh ini, sorry. Ini biasa nih tawaran buat apa ya? Buat perusahaan yang mau datanya itu secure banget. Jadi ketika kita layanan apa ya? Google Cloud lagi deh. Google Cloud itu kita layanan di servernya, kita layanan tuh di Singapura. Nah, biasanya itu dia tawarin nih data kita yang di Singapura ini mau di backup nggak ke beberapa negara lainnya gitu kan. Biasa agak jauh, nggak terlalu dekat gitu. Misalnya ke Amerika atau ke mana lagi, ke Afrika atau kemana, pokoknya data kita akan disebar ke beberapa lokasi geografis. Jadi ibaratnya amit-amit gitu kan, ketika ibaratnya data kita yang di Singapura itu tiba-tiba kejatuhan meteor atau tiba-tiba ada titan kolosal gitu di Singapura, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Masa data kita ikutan hilang, kan mereka harus bertanggung jawab dong atas kehilangan kita. Biasa kalau layanan seperti ini dia siapin backupan data kita yang di Singapura itu di backup entah ke belahan negeri yang lainnya ya. Jadi ketika di Singapura terjadi tadi tuh ada meteor atau adanya titan kolosal, ya udah data kita tetap aman. Kecuali kalau kiamat ya. Nah, kalau kiamat ya kita juga sibuk nyelamatin diri. Nggak ada orang yang mikirin datanya kalau lagi kiamat. Oke, kita lanjut. Nah, IaaS ini tadi ya, jadi kita nggak perlu beli komputer secara fisik. Kita udah layanan dari si Cloud tadi, kita udah dapat komputer virtual yang bisa kita akses. Biasanya sih melalui terminal ataupun dia bikin panelnya tersendiri. Oke. Nah, jadi makanya ketika kalian mau jadi seorang backend, gitu, ketika kebutuhan akses Linux biasanya dibutuhkan di sini. Jadi kalau yang pakai Windows biasa bakalan ya, ada juga sih, tapi umumnya sih jarang. Oke, nah ini tadi rangkuman 3 ya. Si SaaS ini software as a service, si PaaS ini platform as a service, IaaS ini infrastructure as a service. Nah, biasanya cloud computing itu terbagi menjadi 3 layanan ini. Dimana kalau si SaaS ini beberapa contohnya itu adalah si email, CRM, collaborative atau ERP, dan kita pun udah tinggal consume aja, udah tinggal pakai aja, nggak usah pusing yang lain-lainnya. Nah, sedangkan kalau PaaS ini itu biasa ketika kita mau butuh build application, mau butuh sebuah application support, mau buat suatu website atau streaming, nah biasanya kita tinggal bikin aja gitu kan, kebutuhan apa yang mau kita bikin, nggak usah pusing ini lagi. Nah, yang terakhir ini adalah infrastructure as a service ini, ketika kita butuh manajemen caching management, network management, security management, sistem manajemen, itu kita butuh. Itu ya udah kita tinggal migrate. Nah, kalau kita udah ada servernya kita tinggal migrate ke situ. Kalau belum ada ya udah kita tinggal bikin itu di situ. Nah, dan nggak mudah loh sebenarnya buat sistem manajemen atau security kayak tadi itu kan bukan hal yang mudah gitu, dan nggak semua orang pun bisa. Jadi ketimbang kita buat sendiri dan hire orang gitu untuk melakukan itu, cost-nya pun bakal berpuluh-puluh kali lipat, mungkin lebih besar dibandingkan ya udah kita pakai aja layanan dia, udah nggak usah pusing, udah tinggal bayar per bulan, kita udah
nikmatin fitur yang ibaratnya gimana ya, kecanggihannya tuh udah terjamin gitu. Ibaratnya ketika kita tahu gitu pengembangnya misalnya si Amazon, ya udah si infrastruktur yang dibuild si Amazon udah pasti apa ya, udah pasti ya berkelas dunia gitu, udah pasti canggih lah, kita nggak usah meragukan mereka lagi. Oke, sistem cache-nya si Amazon ya udah pasti udah pasti cepat gitu. Nggak mungkin ketika kita pakai sistem cache Amazon terus lambat, ya kemungkinan codingan kita yang salah. Oke. Nah, kita masuk ke pengelompokan cloud ya. Jadi kalau tadi kita udah tahu beberapa layanan si cloud computing ini, nah sekarang kita pengelompokan si cloud ini. Jadi si cloud ini biasa terbagi menjadi beberapa. Pertama itu adalah public. Nah, public cloud ini biasanya disediakan tadi untuk masyarakat umum. Sifatnya tuh ada yang bayar, ada yang gratis, tergantung ini. Oke. Contohnya ini ya. Oke, nah kayak tadi aplikasi-aplikasi sosmed, Google Drive. Sebenarnya Google Drive itu apa ya? Premium, gratis tapi bayar juga. Oke. Nah, ini beberapa kalau yang bayar ya. Kalau tadi kita pakai Office 365 itu kita harus bayar langganan per bulan. Adobe Creative Cloud atau Salesforce. Oke. Nah, tapi enaknya si public cloud ini satu, tadi keuntungannya kita nggak perlu investasi ataupun maintenance si tadi itu ibaratnya apa ya? Kita tadi misalnya Excel gitu kan kita harus download dulu, taruh nyimpen apa? Makan data juga kan di hard disk kita, dan ketika komputer kita kenapa-napa ya bisa jadi data itu terkena juga gitu. Either komputer kita kena virus, komputer kita kenapa ya. Tapi dengan ini udah kita nggak perlu pusingin hal itu semua. Itu sudah diatur oleh mereka, kita udah tinggal pakai atau ya udah bayar langganan aja. Kerugiannya ya tadi kita bakal ketergantungan dengan layanan mereka dan juga kualitas internet kita. Jadi ketika tadi kita pakai Excel terus kita internetnya gangguan, ya udah kita jadi nggak bisa pakai Excel tersebut gitu. Dimana kalau yang tadi kita download ya internet nggak akan jadi gangguan. Tapi ketika kayak layanan cloud ini biasa tetap kita masih bisa pakai ya, tapi nggak akan terhubung langsung gitu dengan data yang ada di server cloud. Yang kedua ini baik lagi khususnya untuk di sosmed, nggak semua provider itu menjamin keamanan data kita. Oke. Nah, yang kedua ini adalah private cloud. Nah, jadi dia berkebalikan. Sorry. Ini ngechat. Oke. Oke, nah si private cloud ini berkebalikan ya dari si public ini. Kalau tadi public itu disediakan untuk masyarakat, nah sedangkan si private ini kita disediakan itu biasanya untuk kebutuhan internal nih, atau organisasi atau suatu perusahaan. Nah, jadi biasa si departemen IT itu yang akan apa ya berperan sebagai service provider di sini. Jadi biasanya dia akan ngebuat teknologi dia sendiri, tapi tujuannya untuk pemakaian internal kantornya dia. Oke, nah contohnya ini untuk si SaaS ini. Oke, software as a service itu misalnya dia bikin web aplikasi internal atau bikin mail server internal, dia punya database server internal. Pokoknya untuk kebutuhan bisnis internal dia gitu. Dia ya hanya perusahaan atau sekelompok organisasi yang pakai. Oke, yang dalam bentuk PaaS itu ya otomatis hardware-nya mereka, jadi si OS-nya, web servernya, tadi pakai framework atau database apapun. Nah, si IaaS-nya itu biasanya dia sewa atau ini virtual mesin yang bisa dia request tadi itu. Entah dia pakai VPN, entah dia pakai layanan cloud, itu nggak jadi masalah, tapi dia sewa itu lalu dia develop, nah pemakaiannya untuk baik lagi ke internal atau si organisasi tersebut. Keuntungannya tadi keamanan lebih terjamin karena kita dikelola sendiri. Oke, kita tahu gitu kan bahwa data kita itu disimpan dan diolahnya itu oleh kita sendiri. Kedua itu hemat bandwidth.
Oke, jadi nah, ya baik lagi kita kelola sendiri ya kita bisa atur jaringan yang bisa akses pun internal pun juga nggak ada masalah. Nah, proteksi bisnis, oke tadi ya karena dia sifatnya internal, jadi bisa kita atur juga bahwa ini nggak butuhkan koneksi internet. Kerugiannya itu balik lagi karena bakalan jadi besar ongkosnya karena segalanya kita persiapin sendiri gitu, mulai dari sama si orang IT-nya ya kan, kita harus nge-hire dia buat dan itu nggak sedikit dan nggak murah gitu. Oke, dan tenaga kerja untuk merawat dan menjamin layanannya itu pun juga ya harus harus setiap hari gitu, nggak yang sekali kita develop udah besok-besok kita nggak butuh, tapi itu harus tetap butuh maintenance dan butuh ya kebutuhan juga biasanya berkembang. Oke, dan yang ketiga itu hybrid. Hybrid ini merupakan gabungan dari si public dan juga private cloud yang diimplementasikan oleh suatu perusahaan. Oke. Nah, ini simpelnya tadi ya. Ini gabungan dari duanya, public dan private. Jadi sebenarnya private kita bagi lagi gitu. Dari aplikasi tadi kita bisa bagi nih mana teknologi yang sebenarnya itu bisa kita arahin ke cloud, ke publik nih, kita pakai yang udah ready atau pakai yang udah di share secara publik pun nggak ada masalah karena ini bukan data yang terlalu penting juga gitu untuk kita kelola atau untuk kita iniin. Oke, nah nggak ada dia. Oke, nah keuntungannya otomatis sama, keamanan data kita terjamin ya, karena kita tadi bisa kita kelola sendiri, kita bisa putusin gitu kan, mana yang mau benar-benar kita keep safety-nya ini lebih tinggi gitu, mana yang kita mau ya udah gitu data ini diketahui publik, diakses orang atau ada sesuatu ya udah bukan nggak penting, nggak terlalu signifikan juga gitu keamanan datanya. Yang kedua itu lebih bebas, jadi kita tadi bisa memilih mana yang kita taruh publik, mana yang private, dengan kita bisa jaga itu kan integrasi keduanya. Oke, nah kerugiannya tadi ketika si publik ini misalnya ternyata membutuhkan internet, maka bisa jadi aplikasi kita tuh nggak bisa kita pakai secara keseluruhan nih, walaupun dia hybrid gitu kan, setengah publik setengah private. Bisa jadi ketika ini butuh internet ya dua-duanya itu nggak bisa kita pakai, atau satu kebutuhan si layanan kita nggak bisa kita pakai nih. Jadi benar kita pikirkan secara matang gitu kan, mana kita harus develop secara private, mana yang harus secara hybrid, mana yang secara publik, atau mungkin ya kita pecah gitu jadi dua gitu, yang satu ya private yang publik. Oke, yang keempat ini community cloud. Udah mulai lelah saya. Layanan cloud ini kita bangun secara eksklusif untuk komunitas tertentu atau penggunanya berasal dari organisasi yang punya perhatian yang sama gitu, atau punya kebutuhan yang sama. Nah, biasa itu dimiliki atau dikelola oleh satu atau lebih dari organisasi maupun pihak ketiga. Oke, nah jadi keuntungannya otomatis bisa kerjasama ya dengan organisasi yang lain dan dalam komunitas yang punya kepentingan yang sama. Jadi bisa sharing juga. Buatnya biaya develop pun juga mungkin lebih rendah karena kita bisa bagi ke lebih banyak organisasi. Kerugiannya itu ketika kita ketergantungan gitu kan antara satu organisasi dengan organisasinya, ya bisa jadi ketika organisasi yang si A ini tersendat gitu atau dia itu ya akan menghambat organisasi yang lain gitu, karena kita memakai satu layanan yang sama gitu dan kita berbagi sumber daya yang sama. Ketika si A ini terhambat ya kita juga akan ikut kena imbasnya gitu atau ikut terhambat juga. Oke, nah itu tadi beberapa sekilas tentang si itu cloud computing. Nah, jadi mungkin di awal yang masih tadi menebak-nebak apa itu cloud computing, apa itu, jadi mungkin akan sedikit
dapat gambaran gitu kan tentang si cloud computing ini, malah mungkin ternyata baru ngeh. Ternyata cloud computing ini sekarang ini udah deket banget dengan kita, bahkan keseharian kita itu hampir setiap hari gitu kan memakai layanan si cloud computing ini. Sampai sini ada yang mau nanya? Aman, Pak. Oke, ini saya sambil absen ya. Abdullah ada, Hadir, Pak. Ahmad Fauzi, Atta Esa Nugraha. Oke, Doni Wahyudi. Doni Wahyudi ada? Tadi masih kerja Pak, udah izin. Oke. Ya Pak, gimana Pak? Fadle Marcelo Manalu. Absen. Oke. Ya hadir Pak. Oh, ada. Fajar Kurniadi, Hadir, Pak. Leoni Firdaus, Hadir, Pak. Muhammad Misbahudin. Enggak ada. Raka, Fadilah tadi. Hadir, Pak. Oke, Reza Nur Arifin. Ridwan Prasetya. Rifki Setiawan. Hadir Pak. Oke, Rifki Algi Fauzan. Ini berapa sih? Kayaknya kita... Topan Firdaus. Tujuh. Oh ya benar. Oke. Oke. Nggak ada yang bertanya? Aman untuk pertemuan hari ini? Maaf, Pak. Saya belum. Siapa ya? Maksudnya, Pak. Hah? TI. Singgi Prasetyo, Pak. TI. Singgi Prasetyo. Oh, oke. Ya, tadi terlambat. Naik. Singgi Prasetyo. Lah, lebihan 1. Oke lah. Udah, Doni Pak, Wahyudi. mau tanya, Pak. Oh ya. Untuk di makul kita ini, untuk kedepannya itu kan ada 3 kelompok, Pak, untuk computing. Ada IAS, PAS, dan SAS kan, Pak. Itu untuk yang akan kita bedah atau akan kita pelajari ke depannya itu yang apa, Pak? Yang IAS atau yang semuanya? Semuanya. Sebenarnya sih biasanya tuh kalau satu layanan cloud itu udah include tiga-tiganya itu tuh. Software atau infrastruktur dan sebagainya itu ya. Cuma biasanya ketika kalau kalian mau ini, saya nggak tahu, cuma setahu saya itu wajib pakai kartu kredit. Oke, jadi walaupun gratis gitu ibaratnya, tapi kan kalau udah masukin kartu kredit biasanya yaitu ada dana yang mengendap. Tapi nanti kita coba, saya cari tahu lagi ya, siapa tahu mungkin ada yang gratis, tapi setahu saya sih beberapa itu yaitu layanannya itu kita ya dikasih free trial, tapi baik lagi harus masukin kartu kredit dan biasanya tuh ya ada pemotongan saldo nggak ya? Apa di tahun kedua? Bisa aja sih kita ngebatalin layanan itu.
Ya paling enak sih emang tadi itu ketika kita coba gitu kan ada satu line coba sendiri gitu mau nge-develop itu, tapi baik lagi di setahu saya sampai beberapa itu masih berbayar. Jadi walaupun free trial tapi kita masih wajib masukin kartu kredit. Mungkin kedepannya baru mulai kelihatan apa yang bisa kita layanan apa yang bisa kita bedah gitu, bisa kita dalamin. Entah Hello AWS sama si Google sih pasti berbayar. Tenang. Si pertemuan 1, oke. Jangan terlalu jauh dulu. Ntar udah shock duluan. Ya dong, Wak. Yang tadi Aduh. aja, yang makul pertama sore pertemuan 1 perkenalan langsung dapat tugas soalnya, Pak. Oke. Wah, Semangat. tenang. Besok mungkin lebih berat. Kita udah masuk infrastruktur. Waduh. Senang. Udah dibuat pesimis dulu, Pak. Enggak lah, tenang. Layanan cloud ini kan dekat dengan kita. Jadi kalian juga pasti mudah memahaminya dong. Kalau keseharian dengan menggunakan layanan cloud ini. Oke, untuk materi ini saya belum upload sih di Learning. Mungkin agak malam ya baru saya upload. Jadi kalian nanti kalau mau lihat agak malam. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Iya, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Thank you for today. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, see you. Bye-bye. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Infonya Mas Rifki. Infonya Magelangan ini tutup. Sok sibuk. Kayak kerja, Bos. Sok sibuk. Layar komputermu teles, Cok. Info Mas Info. Piye dul ora ketemu ki, semaput to tipes e. Suwe ra ketemu, emang pernah ketemu? Wow, virtual. Emang pernah ketemu? Covid. Seminggu tepar aku, Cok. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak apa-apa, aku 2 minggu kok. Santai sama. Iya kah? Dulu, Lama banget 2 minggu. dulu. Dulu, iya tahu dulu. Kan itu kan Covid. saiki konser. Tapi yang Omikron ini lebih ringan, Cok. Enggak berat dul. Enggak. Cuman nyiksa 3 hari tuh. Bisa dicoba Mas Fajar. Trialnya. Ya mungkin disisain virusnya untuk Mas Rifki kemarin katanya mau training gitu. Sesat. Si Mas Rifki kan mau diet tapi gagal terus. Nah, rencana mau Lihat kok, duluan Mas. ya. Yuk siap Mas. Ya, Mas Fajar. Tadi makasih Mas, salah jadwal. Iya, santai. Iya, Makan dulu. Iya. Ya deh ya dengan ya. Yuk. Hati. Bali nggih. Pite kae lho disingkirke, helm mantol iki lebokke. Kok macam manel ki nopo? Pite nganti apa berdebu jar. Ah iya liyane do tok go Bali malah ke mobile ya mantolmu krek semut. Colong wong ya soe mantole. Ora apa-apa mantole lae. Wis siap sisik, Bro. Turu ah. Alah, lanang kok turu. Yo ben apa iki? Kira ngerti mana aku wis malik. Kan aku bar tak modifikasi, Bro. Infone jar. Rasain pain po Purwancana. Lah aku tenanan kowe aku ngidul kowe ora tau info kok. Kudune kowe cok sik kidul aku mah kidul anjing. Iya aku moro nang gambar si mbahku tepat tak WA iki wah centang siji bablas e.
Tak delokke coy. Tak delokke coy. Loh, kok mah adu lho. Jet. Itu. Sing jenenge Mas Rifki Setiawan ki Jate ya. Nah, kapan Jate? Anu jarnya tak telepon. Ya, sorry, nek ana panggilan tak terjawab pun aku muncul notifikasi nih. Lama sejarah ya telepon tak tolak. Oh, alah we bola-bali ngawur nolaki teleponku. Yes, dhisik lur. Nek om. Salam go mama sambel enak jar. Ayo ngemut sambel ngono. Siap. Betul. Dul, adikmu kah? Cewek apa cowok? Tebakanmu. Cewek. Salah. Kok cowok kok? Entek cewek. Cowok. Oh, alah. Kok iso padha kowe Rarin Dul? Punya kakak atau punya adik berapa Dul? Ponakan itu mana adik? Oh, berarti anak tunggal we Dul. Siapa? Kowe. Oh tunggal. Anak terakhir. Dari berapa bersaudara? 4 mbak. Wah, ngeri, cilian. Rondaler. Gak inget Masih lo kalau belum. hari ini kuliah. Gak masuk aja matkul pertama. Ayo mau aku yang baten Abdul gitu. Bablas. Wow. Tanggal selikur anu primer minggu ki piye ta lur? PSB sik do nganu irung rampung kok do daftar. Tapi mungkin besok prene akeh ya Dul. Ya Oh, betul. harusnya. Nah, masalahnya kan do pendaftaran barang iki koyo rada prae kok iki. Di rumah di mana Dul? Di rumah ini. Kok enggak camping-camping lagi? Ini mau berangkat Bogor. Kentir ya cai. Nembe bar wong arep menyang. Pirang dino Dul camping Bogor? Yang enggak bolak-balik lah. Oh, sehari berarti. Ntar malam juga pulang. Kan di Morat untuk Indomaret. Oh, ora. Udah ke kampus belum Dul semenjak UAS? Bulan ini belum. Belum. Berarti ketuk UAS belum ya? Apaan? Ketuk UAS kemarin belum ke kampus. Bisik. UAS. Habis UAS kemarin belum ke kampus lagi. Oh iya, belum. Lemes cak. Angkatan adik kelas kita banyak kah Dul? Gimana? Angkatan adik kelas kita banyak kah? Lumayan banyak. Kayak kita atau lebih banyak? Ya kebanyakan pekerja sih. Ono sing ayu ra Dul? Ceweknya dikit. Berarti banyak cowoknya. Iya. Cuman ya ada sebagian. Ayo lanjut. Yuk, gas. Siap-siap. Lanjut tidur. Kowe campingan kerja Dul. Engko tak VC. Yulur yo, Assalamualaikum.